Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pendidikan. Semoga kita tetap semangat dalam belajar walaupun corona selalu mengincar. Materi kita kali ini analisis isi novel. Dalam menganalisis isi novel, pemahaman unsur intrinsik novel merupakan hal yang sangat penting menjadi pedoman kita dalam menganalisis isi novel. Adapun tujuan kita mempelajari unsur intrinsik novel, diharapkan kita dapat mengidentifikasi dan dapat menentukan unsur intrinsik novel. Tentu kalian masih ingat, apa itu unsur intrinsik novel? Jika cerita dalam suatu novel diibaratkan suatu bangunan, maka unsur intrinsik merupakan bahan untuk membangunnya. Begitu pula dengan novel. Adapun untuk membangun sebuah cerita, misalnya dalam novel, yaitu tema, tokoh, watak tokoh, latar atau setting, alur atau plot, sudut pandang atau point of view, amanat, dan lain-lain. Sekarang kita mulai dari bahan dasar yang pertama, yaitu tema. Tentu kalian masih ingat, apa itu tema? Tema merupakan pokok pikiran atau pokok persoalan kehidupan yang diangkat pencerita dalam novel yang dikisahkannya. Bisa berupa ideologi, pendidikan, sosial ekonomi, dan lain-lain. Adapun terkait dengan tema, secara garis besarnya dibedakan menjadi dua. Ada tema utama atau tema mayor, ada tema turunan atau tema minor. Tema utama merupakan pokok persoalan utama yang menjadi dasar atau pondasi suatu cerita. Sedangkan tema minor, persoalan penguat atau pemerjelas tema utama. Lalu bagaimana membedakan tema mayor dan tema minor dalam sebuah cerita? Satu contoh, misalnya ada judul novel yaitu Si Endut. Mohon maaf, ini sekedar contoh. Isi ceritanya berkisar tentang keluarga kaya. Cerita selanjutnya mengisahkan tentang si Endut menjabat. Bagian berikutnya dikisahkan tentang si Endut menangani proyek. Kemudian bagian berikutnya si Endut masuk penjara. Bagian akhirnya si Endut sakit perut atau bengkak perutnya. Dari beberapa bagian cerita si Endut ini dapat ditemukan beberapa tema minor. Nah, beberapa tema minor ini jika dikelompokkan maka akan bermuara pada tema utama, yaitu keserakahan. Untuk memantapkan pemahaman kita tentang tema, berikut ini ada sekadar contoh suatu kutipan yang diambil dari sebuah cerita. Jika dibaca dengan seksama, tema kutipan ini adalah kemunafikan. Mengapa kita menyimpulkan temanya kemunafikan?
dari kalimat-kalimat yang ada di dalamnya secara umum menggambarkan tentang kemunafikan, diperkuat lagi dengan kalimat yang diungkapkan oleh Buyung. Selanjutnya tokoh. Tentu kalian tidak lupa apa itu tokoh. Tokoh merupakan orang-orang atau boleh juga binatang yang ditampilkan jadi pelaku dalam suatu cerita. Tokoh ini dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan ada juga tokoh tambahan atau tokoh bawahan. Hal penting terkait dengan tokoh juga yaitu watak tokoh. Masih ingat tentang watak tokoh kan? Watak atau sifat yang dilekatkan kepada pelaku oleh pencerita atau oleh pengarang, yang secara umum dikelompokkan menjadi dua, ada protagonis, ada juga antagonis. Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut sekadar contoh, yaitu kutipan dari sebuah cerita. Jika dicermati kalimat demi kalimat yang ada dalam kutipan cerita ini, maka kita akan temukan beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh-tokoh itu memiliki watak tidak jujur atau munafik. Selanjutnya alur. Alur merupakan bagian penting terbentuknya sebuah cerita. Saya yakin kalian tidak lupa apa itu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam hubungan sebab akibat yang sambung menyambung secara utuh dalam sebuah cerita. Sekedar contoh, misalnya dalam sebuah cerita diungkapkan peristiwa pertama, kemudian peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Dalam hubungan sebab akibat dalam sebuah cerita, peristiwa itu bisa menjadi sebab yang memunculkan akibat pada peristiwa kedua ini. Kemudian akibat peristiwa kedua ini jadi sebab muncullah peristiwa ketiga yang jadi akibat peristiwa kedua. Begitu seterusnya sampai akhir cerita. Selanjutnya macam alur. Alur cerita dibedakan menjadi tiga. Ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau diistilahkan dengan alur campuran. Hal lain yang perlu diperhatikan agar cerita menjadi lebih menarik di dalam alur cerita, yaitu harus ada surprise atau kejutan. Kemudian harus ada konflik atau pertikaian. Selanjutnya cerita yang dibangun juga harus utuh atau disisahkan dengan unity. Berikutnya ada latar atau setting cerita. Latar atau setting cerita merupakan waktu, tempat, dan suasana atau sosial yang tergambar dalam sebuah cerita. Latar ini dibedakan menjadi tiga, ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana, atau ada juga latar sosial.
Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut sekedar contoh yang merupakan kutipan paragraf dari suatu cerita yang diambil dari sumber tertentu. Jika dicermati isi cerita ini, latar cerita ini adalah di rumah. Berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Tentu kita tidak lupa apa itu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan diri dalam bercerita atau posisi pengarang dalam cerita yang dikisahkannya. Sederhananya, bagaimana pengarang memposisikan diri pada saat bercerita. Adapun macam sudut pandang, yaitu ada dua, ada sudut pandang orang pertama atau akuan, sudut pandang orang ketiga atau disahkan dengan sudut pandang diaan. Dalam sudut pandang orang pertama, pengarang langsung sebagai tokoh utama atau terlibat langsung dalam cerita yang dibuatnya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang tidak menjadi tokoh cerita, melainkan berada di luar cerita. Pada saat pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, maka biasanya tokoh cerita itu adalah aku, beta, atau saya. Sedangkan ketika pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga pada saat dia membuat cerita, maka digunakanlah kata dia atau menggunakan nama orang sebagai tokoh cerita. Untuk memantapkan pemahaman kita, berikut ini sekadar contoh. Jika dicermati kutipan pertama, maka sudut pandang yang digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang ketiga atau diaan. Sedangkan kutipan kedua menggunakan sudut pandang akuan atau sudut pandang orang pertama. Untuk memantapkan pemahaman kita, maka alangkah lebih baiknya kita sering latihan menganalisis karya sastra agar betul-betul pemahaman kita menjadi lebih mantap dalam menganalisis suatu cerita. Itulah informasi tentang unsur intrinsik novel, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman kita dalam menganalisis novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.